Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam Jurnal SEA Games Indonesia Bisa edisi Senin 14 November 2011. Kami akan memperbarui informasi dari ajang SEA Games ke-26 bagi Anda. Hingga saat ini kontingen Merah Putih masih terus berjaya di puncak perolehan medali sementara. Dan informasi SEA Games terbaru bisa Anda saksikan bersama saya Teguh Parvinanda. Inilah Jurnal SEA Games Indonesia Bisa. Saudara, Indonesia kembali kibarkan merah putih dalam pertandingan terakhir cabang olahraga karate. 10 medali emas pun digenapkan untuk Indonesia. Karateka terbaik bangsa telah melampaui target 7 medali emas dengan kerja keras dan prestasi. Pantang kendur semangat, teknik yang prima, dan tentu saja dukungan penuh masyarakat Indonesia yang hadir di Senayan. Tim Komite Karateka Putri Indonesia akhirnya berhasil mematahkan dominasi tim Malaysia. Kendati awalnya berat, Martinel dan kawan-kawan tampil sempurna hingga berhasil meraih emas. Tim Komite Putri menang dengan skor 4-1. Kemenangan ini merupakan kejutan karena sejak awal tidak menjadi target emas. Di putri, memang kita lebih awal tidak prediksi, tapi kita kasih spirit, heroik penonton yang sangat luar biasa sehingga membuat spiritnya dia makin naik bisa. Sebelumnya Komite Bergu Putra Indonesia juga menyabet medali emas. Dengan kemenangan 10 medali, cabang olahraga karate telah melebihi target yang ditentukan KONI, yaitu 7 medali emas. Maria Sarjana, Akbar Berno, Jakarta. Atlet balap sepeda putri Fuciyanti mempersembahkan medali perak pada final balap sepeda SEA Games ke-26. Fuci turun di nomor balapan individual time trial jarak 24,6 km. Lomba balap sepeda memperebutkan medali emas nomor individual time trial jarak 24,6 km putri mengambil start di Cijambe dan finish di Tangkuban Perahu, Ciater, Subang, Jawa Barat. Ribuan warga yang tinggal di sepanjang jalur balapan dan para siswa di setiap lokasi sekolah dasar beramai-ramai memberi dukungan kepada atlet Indonesia. Namun dukungan ini belum menghasilkan emas. Andalan Indonesia, Fuciyanti, kalah dari Thailand. Fuciyanti berada di urutan kedua di belakang pembalap sepeda Thailand. Fuciyanti meraih perak dengan catatan waktu 1 jam 20 menit dan 33 detik. Emas di nomor ini diraih atlet Thailand Chanpeng Nontasin dengan catatan waktu 1 jam 17 menit dan 23 detik. Adi Wahadi, Subang, Jawa Barat. Atlet taekwondo Indonesia tampil gemilang dalam pertandingan di Gor Popki, Jakarta. Hari Senin, 3 dari 4 atlet berhasil masuk final. Di akhir pertandingan, 2 atlet berhasil meraih emas untuk Indonesia. Indonesia kembali mendulang emas dalam cabang olahraga taekwondo di perhelatan Olahraga Akbar Asia Tenggara SEA Games ke-26 melalui cabang olahraga taekwondo. Indonesia kembali mendulang emas dalam perhelatan olahraga terbesar di Asia Tenggara, SEA Games ke-26 melalui cabang olahraga taekwondo. Emas pertama disumbangkan Francisca Valentina pada nomor kyorugi kelas di bawah 46 kg putri setelah mengalahkan Nurul Asfahlina asal Malaysia di babak final dengan skor 8-2. Sebelumnya Francisca juga berhasil mengalahkan juara dunia Thailand, Butri Phuetpong di babak penyisihan. Kemenangan berikutnya dipersembahkan oleh Basuki Nugroho pada kelas kyorugi di bawah 87 kg putra setelah melalui pertandingan sengit melawan atlet Filipina Jose Anthony Soriano. Bagi Basuki, emas SEA Games 2011 merupakan yang kedua. Sebelumnya Basuki meraih emas pada SEA Games tahun 2005 di Filipina. Sedangkan pada kelas kyorugi di bawah 53 kg putri, Siska Pramatasari menyumbangkan perak bagi Indonesia setelah dikalahkan oleh atlet Thailand Sarita Pongsri. Manajer tim Taekwondo Indonesia, Yosep Hungan, mengaku puas atas pencapaian tim Indonesia hari ini. Yosep kembali targetkan 2 emas untuk pertandingan besok. Ya, sesuai dengan target. Memang target saya hari ini dari 4 pemain, itu 2 emas saya perkirakan gitu. Dan memang berhasil. Indonesia masih akan mengejar emas untuk kelas kyorugi di 4 pertandingan terakhir di hari Selasa. Glory Oyong, Yos Kusuma, Roni Kuncoro, Kompas, Jakarta.
Dari cabang olahraga anggar, Indonesia memperoleh perak dan perunggu. Medali perak disumbangkan oleh Indar Isnawati di kelas EP Putri dan medali perunggu disumbangkan oleh Raharjo Sinatrio dari kelas full putra. Indar Isnawati harus mengakui keunggulan lawannya Trantin dari Vietnam dengan skor 15-9. Di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, pertandingan Indar dan Trantin berlangsung ketat. Namun, Tran lebih efisien menyerang. Ya kecewa karena saya belum bisa memberikan yang terbaik buat bangsa, belum bisa memenangkan merah putih. Sementara kekalahan telak dirasakan oleh Raharjo Sinatrio. Lawan Sinatrio Pencan Nontapa dari Thailand menggunakan pengalaman bertanding hingga menang dengan skor 15-3. Kendati menit awal ketat tanpa skor, tapi Sinatrio yang terpancing permainan Pencan akhirnya terjebak. 8 medali emas untuk nomor lainnya masih diperebutkan para atlet anggar. Hidayatul Mulyadi, Kompas, Depok, Jawa Barat. SEA Games pertama tidak berarti ajang uji coba. Pasangan Christina Wahyu Murniati dan Suci Aminta Dewi menang di cabang olahraga bridge. Tim bridge Indonesia juga memperoleh 1 perunggu dari arena bridge Palembang. Dari portal berita internet kompas.com, pasangan Christina dan Suci meraih emas bridge di nomor butler putri. Christina dan Suci mengumpulkan total nilai IMP 109 poin dan nilai butler 1,13.542. Indonesia menang atas Singapura. Di nomor lain, pasangan Lucia Olha dan Grace menyumbang perunggu. Informasi seputar SEA Games ke-26 dapat Anda lengkapi melalui situs kompas.com, yaitu di www.lipsu.kompas.com. Ya, berikut ini merupakan perolehan medali sementara hingga hari Senin tanggal 14 November 2011. Dinding Jakabaring akhirnya takluk di pemanjat Indonesia. 2 emas di nomor speed track digenggam. Sesaat lagi Indonesia bisa akan segera kembali. Nusantara, kayanya peradaban dalam sebuah zaman. Jejak Nusantara di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. 果てしない青の向こうへ僕たちの未来は広がる Beautiful day 君と僕がここにいる明日分だけ道は伸びる Hari ini beautiful day. Selalu bersamaku. Go Ion, Pocari Sweat. Apa yang diperlukan dalam memotret? Kamera SLR kah? Lensa lebar? Yang terbaik adalah apa yang sudah Anda miliki. Klik Arbain Rambe di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Sukses tidak diraih dengan hanya berdiam diri. Jamu. Saksikan berbagi sukses di jam berikut. Di Kompas, inspirasi Indonesia. Obrolan cerdas ala Sambasi. Made in, with pride in Indonesia. With pride in Indonesia. Saksikan Big Bass di Kompas, inspirasi Indonesia. 果てしない青の向こうへ僕たちの未来は広がる Beautiful day 君と僕 Cuma hari ini bisa keringetan kayak gini. Besok juga Go Ion, Pocari Sweat. Day by day 今を生きよう
Indonesia bisa, Jurnal Informasi SEA Games 2011 masih bersama Anda. Saudara, kontingen Indonesia memuncaki perolehan medali hingga hari keempat SEA Games 2011. Dari posisi kedua, Thailand, medali Indonesia masih jauh terkejar, ini berbeda 21 emas. Dan Jakabaring Sport City menjadi saksi prestasi atlet Indonesia. Seperti apa pertandingan di Palembang, Sumatera Selatan? Kita bergabung dengan Alwiyah Husin. Lia, silakan dengan laporan Anda. Ya, atlet sepatu roda Indonesia kembali menunjukkan keperkasaannya saat berlaga di dua nomor terakhir yang dipertandingkan. Dua emas diraih dan kembali sekaligus juga menyapu bersih 12 emas yang diperebutkan. Dan menjadi juara umum di cabang sepatu roda di ajang SEA Games ke-26. Di arena sepatu roda Jakabaring, Palembang, Ajeng Anindya dan Erlangga Ardianza Wibowo menjadi dua atlet terakhir yang menyabet dua medali emas yang dipertandingkan di nomor 10.000 meter putra dan putri. Keunggulan stamina menjadi kunci keberhasilan para atlet Indonesia dalam menyapu bersih seluruh emas di cabang olahraga sepatu roda. Total Indonesia mengumpulkan 12 emas, 11 perak dan 1 perunggu. Indonesia hanya gagal meraih perak di nomor 300 meter putra dari Thailand dan hanya mendapat perunggu. Sepatu roda merupakan cabang olahraga yang pertama kalinya dimainkan di SEA Games 26 kali ini. Namun belum jelas apakah akan kembali dipertandingkan pada SEA Games Myanmar pada tahun 2013. Ya. Final sepatu roda putra dan putri di nomor 10.000 meter menjadikan panitia memindahkan pertandingan ke lintasan 200 meter. Para atlet sepatu roda pun harus menempuh 50 kali putaran yang sedianya 25 putaran. Ini cuma berdua, Bos. Ya, sementara tadi memang dari informasi koordinator dari koordinasi wasit sepatu roda sendiri juga menyatakan bahwa memang lintasan ini dipindahkan karena lintasan 400 meter tidak layak digunakan saat final di nomor 10.000 meter. Ya, setelah sebelumnya penembak Anang Yulianto menyumbang medali emas, kembali 1 emas menambah perbendaharaan untuk Indonesia dari cabang olahraga. Dan kali ini 1 emas diraih oleh petembak putri Ardi Maharani. Berlangsung di shooting range Jakabaring Sport City, Ardi Maharani yang turun di nomor 50 meter rifle front putri berhasil merebut emas dengan total poin 593 dan akurasi ketepatan 37 kali. Ardi mengalahkan petembak Thailand yaitu Pichitikan Janakul Vichuda yang mendapatkan total poin 592 dengan akurasi ketepatan 29 kali. Dan perunggu diraih petembak putri asal Malaysia Zulkifli Musilva dengan nilai 587 dan 26 kali tepat sasaran. Ini adalah emas kedua yang disumbangkan cabang olahraga menembak bagi Indonesia. Sekaligus kado bagi Ardi Maharani yang merayakan ulang tahun ke-25 tepat di hari ini. Ya, atlet wall climbing atau panjat dinding menyumbang 2 medali emas bagi Indonesia. Emas berhasil diraih di nomor speed track putra dan putri Senin siang di arena panjat dinding di Komplek Olahraga Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Dua medali emas berhasil diraih atlet panjat dinding di nomor speed track putra dan putri Senin siang di arena panjat dinding Kompleks Jakabaring Sport City, Palembang. Emas bagi Indonesia disumbang Fitriani, atlet putri yang berhasil membukukan waktu tercepat yaitu 9,36 detik.
Sementara medali perak di nomor speed track putri juga diraih atlet Indonesia, yaitu Santi Welianti dengan catatan waktu 9,39 detik. Dan medali perunggu diraih atlet Singapura. Sedangkan di nomor speed track putra, Abuzar Yulianto mencatat waktu tercepat 8,65 detik. Perak di nomor speed track putra diraih Vietnam dan perunggu diraih Singapura. Perhelatan SEA Games yang baru pertama kali diikuti atlet asal Indonesia peraih emas ini membuat mereka semakin percaya diri. Emas yang sebelumnya ditargetkan ternyata berhasil diraih. Nggak ada, soalnya seneng. Ya seneng aja, jadi udah kayak kebutuhan sehari-hari gitu. Kalau nggak manjat malah sakit badannya. Olahraga ini butuh keterampilan yang tinggi, ya. Yang jelas otak, otot dan nasib. Jadi kuat aja nggak bisa, itu tetap. Sang pelatih merasa puas atas kesuksesan yang diraih anak asuhnya pada nomor speed track putri dan putra ini. Kagum, bangga, senang karena teman-teman atlet bisa tampil sesuai yang kita harapkan. Kemenangan yang berhasil diraih para atlet panjat dinding di nomor speed track ini sudah diprediksi sebelumnya. Anissa Heru Putranti, Aditya Nugraha, Palembang, Sumatera Selatan. Ya, cabang olahraga akuatik menyumbang 1 medali perak bagi Indonesia hari ini. Medali perak diperoleh dari nomor sinkronisasi loncat indah 10 meter putri. Indonesia diwakili oleh pasangan Sari Ambarwati dan Della Harimurti dalam perlombaan yang berlangsung 5 ronde. Sari dan Della membukukan total nilai 268,52 detik. Loncatan indah, tim Indonesia tak mampu menyaingi pasangan Moon Ye Leong dan Tukil. Pasangan Malaysia ini mencatatkan nilai tertinggi dengan total nilai 306,66 dan berhak atas medali emas. Sementara pasangan Myanmar, Susandan Myun dan Hai Mai meraih perunggu dengan total nilai 155,73 detik. Ya, sementara cabang olahraga renang memang tidak mau kalah dengan cabang olahraga lainnya. Hari ini cabang olahraga renang juga menyumbangkan 1 medali emas. Di mana medali emas ini diperoleh dari nomor 200 meter putra dengan gaya punggung putra. Selain medali emas, tim renang juga menyumbangkan 3 medali perak. Perenang putra Indonesia Gede Siman Sudartawo berhasil mengalahkan saingan terkuat dari Singapura dengan catatan waktu 2 menit 2,44 detik. Gede berhak atas medali emas, sementara medali perak dan perunggu diraih oleh atlet Singapura. Tim Indonesia juga menambah 3 medali perak yang diraih Triadi Fauzi Sidik dari nomor 50 meter gaya bebas putra. Raina Saumi Gautami dari nomor 200 meter gaya punggung putri juga telah menyumbang 1 medali perak. Dan dari nomor 4x100 meter gaya bebas estafet putra, di mana dari tim putra ini juga berhasil menyumbang 1 medali perak. Ya, esok hari masih akan ada beberapa final dari cabang olahraga, diantaranya cabang olahraga gulat, cabang olahraga menembak, atletik, dan panjat tebing. Tentunya di hari ini Indonesia masih berada di posisi pertama, yaitu Indonesia telah meraih medali emas lebih dari 50, sementara di posisi kedua diraih oleh Thailand dan posisi ketiga diraih oleh Vietnam. Tentunya Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menjadi juara umum kembali di kandangnya sendiri. Ya, kini kembali ke studio Jakarta bersama Teguh. Iya, Alwiyah Husin, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Kami akan terus menantikan laporan Anda selanjutnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hari keempat di ajang SEA Games ke-26 di Jakarta dan Palembang, sejumlah atlet berhasil memecahkan rekor. Hingga hari Minggu, 4 rekor SEA Games pecah. Atlet Indonesia Yesi Yosa Putra berhasil mematahkan rekor selama 18 tahun di nomor 200 meter gaya punggung putri.
Rekor pertama pecah di hari kedua SEA Games. Atlet Filipina Torres Marestela memecahkan rekor lompat jauh atas nama sendiri. Torres memperbaiki raihan dengan jarak 6,71 meter atau lebih jauh 30 cm dari rekor SEA Games tahun 2009. Rekor lainnya pecah di arena akuatik Jakabaring, Sumatera Selatan. Yaitu Nathan Jung Krajang dari Thailand untuk nomor 400 meter gaya ganti putri. Serta perenang Vietnam Kui Pung Hoak untuk gaya kupu-kupu putra di nomor 100 meter. Indonesia melalui perenang Yesi Yosaputra ikut memecahkan rekor. Yesi berhasil menembus catatan waktu 2 menit 16,73 detik di nomor 200 meter gaya punggung putri. Tidak hanya emas yang diburu saat SEA Games 2011, beragam souvenir pun kian marak dijajakan. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Obrolan cerdas ala Sambasi. Made in, with pride in Indonesia. With pride in Indonesia. Saksikan Big Bus di Kompas, Inspirasi Indonesia. Cuma hari ini bisa keringetan kayak gini. Besok juga Go Ion Pocari Sweat. Day by day, imao ikiyo. Putra-putri Indonesia terus menambah koleksi medali di pesta olahraga SEA Games. Emas diantara datang dari cabang taekwondo, sepatu roda, dan menembak. 3 dari 4 atlet taekwondo Indonesia berhasil masuk final dalam pertandingan hari ketiga di Gor Popki. Di akhir pertandingan, 2 atlet berhasil meraih emas untuk Indonesia. Atlet anggar putri Indonesia, Indar Isnawati, harus mengakui keunggulan lawannya Trantin dari Vietnam dengan skor 15-9. Indar pun harus puas dengan medali perak. Sementara kekalahan telak dirasakan Raharjo Sinatrio. Raharjo kalah dari atlet anggar Thailand, Penchan Nontapa dengan skor 15-3. Cabang olahraga sepatu roda kembali mendulang emas. Di hari ketiga SEA Games ke-26, Indonesia kembali merebut 2 medali emas yang diperoleh dari nomor 500 meter putra dan putri. Atlet sepatu roda Indonesia Della Olivia berhasil melewati garis finish di urutan terdepan dengan catatan waktu 48,9 detik dalam laga final nomor 500 meter. Disusul rekan senegaranya Anggi Ramadini. Emas di nomor putra disumbang atlet sepatu roda Stefanus Wiharja, meraih medali emas dalam laga nomor 500 meter. Berlangsung di syuting ring Jakabaring Sport City, Ardi Maharani yang turun di nomor 50 meter Rifle Prone Putri berhasil merebut emas dengan total poin 593 dan akurasi ketepatan 37 kali. Ardi mengalahkan petembak Thailand Pichit Kanjanakul Vichoda yang mendapatkan total poin 592 dengan akurasi ketepatan 29 kali. Atlet wall climbing atau panjat dinding menyumbang 2 medali emas bagi Indonesia. Emas berhasil diraih di nomor speed track putra dan putri Senin siang di arena panjat tebing Kompleks Jakabaring Sport City, Palembang. Serunya ajang SEA Games 2011 masih akan terus berlanjut. Nah, cabang apa saja yang dapat Anda saksikan? Berikut jadwal sejumlah pertandingan. Dan jangan lupa tetap dukung Indonesia Bisa. Animo besar masyarakat Indonesia menyambut SEA Games 2011 kian tak tertahankan. Bahkan sejumlah lembaga pendidikan membolehkan para murid mengganti belajar di sekolah dengan menyaksikan pertandingan SEA Games. Mulai hari Senin, Fanya Bella seharusnya tidak berada di sekolah. Fanya dan teman-teman diberi kompensasi belajar di rumah hingga 18 November untuk mendukung SEA Games ke-26 yang sedang berlangsung. Tapi Fanya tetap berangkat ke sekolah. Tugasnya sama aja, malah lebih banyak setiap hari tugasnya.
kaitannya dengan SEA Games, misalnya fisika, rumus yang berbau dengan kecepatan, kayak gitu. Aktivitas belajar di rumah bagi siswa non-tingkat akhir di SD, SMP, SMA, SLB, dan SMK, negeri maupun swasta, lahir dari surat edaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang memerintahkan sekolah memberikan tugas-tugas kepada siswa untuk belajar di rumah. Tugas-tugas yang diemban siswa adalah mengerjakan laporan mengenai SEA Games. Tapi tidak semua sekolah menghentikan aktivitas belajar di sekolah selama SEA Games berlangsung. Pihak sekolah SMP 256 Jakarta menilai anjuran libur akan membuang percuma efektivitas belajar siswa. Pertimbangan kami pertama, selama 5 hari itu anak-anak supaya efektif di samping mengejar ketinggalan-ketinggalan pelajaran, begitu juga dengan gurunya. Ini kesepakatan kami dan para guru serta staf semua, bukan keputusan kepala sekolah sendiri. Diliburkannya para siswa diharapkan dapat menambah dukungan bagi para atlet yang sedang berlaga untuk mengharumkan nama bangsa. Agus Rakasiwi, Haris Setiawan, Jakarta. Ya, liputan tadi menjadi akhir dari jumpa kita malam ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Jurnal SEA Games Indonesia Bisa esok mulai pukul 22 malam. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk terus mendukung perjuangan dari kontingen tim Merah Putih. Indonesia bisa. Taekwondo Indonesia berhasil masuk final dalam pertandingan hari ketiga di Gor Popki. Di akhir pertandingan, 2 atlet berhasil meraih emas untuk Indonesia. Berikutnya, bab yang hilang.